belajar 4 submateri. Yang pertama ada definisi dari kelompok sosial, yang kedua ciri-ciri dan syarat terbentuknya kelompok sosial, yang ketiga tipe kelompok sosial, dan yang keempat hubungan antar kelompok. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang definisi kelompok sosial. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak sih apa itu kelompok sosial? Nah, kali ini saya akan menjelaskan definisi dari kelompok sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Sir John Carter. Beliau menjelaskan bahwa kelompok sosial itu merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua yaitu menurut Wilahuki. Beliau menjelaskan bahwa kelompok sosial itu merupakan suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang saling berkomunikasi atau saling berinteraksi. Nah, jadi kalau misalkan ada sekumpulan orang atau sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau saling berhubungan, itu juga bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Contohnya, keluarga, teman sekelas, atau teman sebaya itu juga bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Selanjutnya, ciri-ciri dan syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota itu sadar bahwa ia tergabung di dalam suatu kelompok sosial. Maksudnya, setiap anggota yang tergabung di dalam suatu kelompok sosial itu memiliki kesadaran untuk saling berinteraksi, saling berkomunikasi agar di dalam suatu tujuan kelompok tersebut itu dapat tercapai. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Jadi, antar anggota kelompok tersebut itu harus memiliki hubungan timbal balik supaya tujuan dari organisasi atau tujuan dari kelompok tersebut itu bisa tercapai. Jadi mereka yang tergabung di dalam suatu kelompok tersebut itu saling mendapatkan feedback. Yang ketiga adanya faktor pengikat antar anggota. Meskipun semua anggota kelompok itu memiliki suku, karakter, atau latar belakang yang berbeda, namun kelompok sosial itu memiliki suatu kesamaan yang sama antar anggotanya, yaitu setiap anggota memiliki tujuan yang sama di dalam kelompok sosial tersebut, dan tujuan yang sama tersebut bisa dijadikan faktor pengikat antar anggota kelompok. Yang keempat, bersistem dan berproses. Jadi kelompok sosial itu kan terbentuk dalam jangka waktu tertentu. Agar kelompok sosial dapat terbentuk, dapat bertahan, dan dapat meningkat, tentunya ada interaksi dan aktivitas yang dilakukan di dalam kelompok tersebut, dan itu dilakukan secara konsisten sehingga antara anggota kelompok di dalam kelompok tersebut itu dapat berproses di dalam kelompok sosial tersebut. Selanjutnya, tipe-tipe kelompok sosial. Nah, kali ini ada pendapat beberapa ahli yang mengklasifikasikan dari tipe kelompok sosial. Yang pertama, menurut Emil Durkheim, beliau mengklasifikasikan kelompok sosial itu menjadi 2, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik itu berarti di dalam kelompok sosial tersebut itu tidak ada pembagian kerja atau semua anggota kelompok sosial tersebut itu memiliki beban kerja yang sama atau kolektif. Sedangkan solidaritas organik itu sudah ada pembagian kerja, jadi setiap anggotanya itu sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Namun antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya itu saling bergantung. Yang kedua, menurut Ferdinand Tönnies, beliau mengklasifikasikan kelompok sosial menjadi 2 lagi nih. Yang pertama itu Gesellschaft dan yang kedua Gemeinschaft. Gesellschaft itu bisa dibilang kelompok patembayan dan itu biasanya berada di kota. Kelompok patembayan tersebut merupakan kelompok resmi atau kelompok formal, dan antar anggota kelompoknya pun tidak saling akrab atau tidak saling kenal. Sedangkan Gemeinschaft itu biasanya disebut kelompok paguyuban dan itu biasanya berada di desa. Kelompok paguyuban merupakan kelompok informal, antar anggotanya pun memiliki keeratan karena mereka itu memiliki hubungan darah atau hubungan daerah tempat tinggal yang sama, contohnya hubungan kerabat dan hubungan keluarga. Nah, yang ketiga itu menurut Carles Cooley. Cooley mengklasifikasikan kelompok sosial juga menjadi 2, yaitu kelompok sekunder dan kelompok primer. Kelompok sekunder itu merupakan kelompok di dalam anggotanya itu saling akrab atau saling kenal satu sama lain, sedangkan kelompok sekunder itu kebalikan dari kelompok primer, di mana antara anggota
sikap simpati atau akrab satu sama lain. Dan di dalamnya pun terdapat rasa kerjasama, hubungan persahabatan, keteraturan maupun kedamaian. Sedangkan outgroup itu merupakan kelompok sosial yang antar anggotanya itu mengedepankan sikap antagonisme antipati, di mana di dalam kelompok tersebut itu mengedepankan sikap ketidakpedulian, kebencian maupun sikap permusuhan antar anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang terakhir yaitu pola hubungan antar kelompok. Nah, untuk pola yang pertama yaitu akulturasi. Jadi akulturasi itu merupakan gabungan dari dua kebudayaan. Namun di dalamnya itu kebudayaan dari masing-masing setiap anggota kelompok itu masih tersisa. Yang kedua yaitu dominasi. Dominasi itu merupakan suatu keadaan di mana salah satu ras itu menguasai kelompok lain. Untuk pola yang ketiga yaitu paternalisme. Paternalisme itu merupakan dominasi dari kelompok pendatang, dan tindakan dari kelompok pendatang kali ini itu dilakukan untuk membatasi kebebasan seseorang atau kelompok demi egonya sendiri. Yang keempat itu integrasi. Jadi kalau integrasi itu bisa menyatukan dan bisa berbaur atau campur dengan kebudayaan lain. Yang kelima yaitu pluralisme. Pola seperti ini biasanya terjadi di dalam kelompok majemuk, di mana di dalamnya itu banyak sekali perbedaan. Namun perbedaan tersebut itu tidak disatukan. Jadi kalau pluralisme itu mengakui adanya perbedaan, namun perbedaan dari kebudayaan atau perbedaan dari antar anggota tersebut itu dibiarkan begitu saja atau tidak disatukan. Jadi gitu ya teman-teman, materi sosiologi tentang kelompok sosial. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan see you.